Oke, rekan-rekan, kembali lagi berjumpa dengan saya, Dr. Made, SPPD, CHT ya. Kali ini kita membahas seputar tentang pikiran bawah sadar. Tadi dokter berkomunikasi dengan dua orang klien ya, dua orang klien. Karena di hipnoterapi biasanya kita memakai bahasa pasien itu sebagai klien ya. Boleh nyebut pasien juga boleh, klien juga boleh. Nah, satu orang ini usianya laki-laki usia 50 tahun. Ya. Dia menderita yang namanya anxiety itu kurang lebih 20 tahun. Bayangkan, berarti dari usia sekitar 30 dia sudah mengalami anxiety. Dan yang satu, seorang laki-laki dari Toraja, usianya sekitar 72 tahun. Dia baru 4 tahun menderita anxiety. Tapi gejalanya mirip. Penyebabnya pun mirip. Ya, jadi gejalanya itu kompleks banget ya. Secara umum hampir sama, yaitu mereka ini takut dengan rasa takut cemas di keramaian atau jauh dari tempat yang dianggap nyaman. Dalam ini jauh dari rumah. Kalau jauh dari rumah, mau sepi, mau rame, itu mereka mengalami rasa takut dan rasa cemas yang hebat. Gejala yang lain biasanya pusing, sakit kepala, nyeri di daerah tulang belakang sampai tulang pinggang, itu terasa sakit nyeri pada saat-saat tertentu. Nah, kesamaan yang lain adalah sama-sama tidak diketahui apa penyebab cemasnya. Oke. Tadi dokter melakukan hipnoterapi, dokter kilas balik kejadian apa 20 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu yang membuat seseorang mengalami rasa cemas yang hebat. Ternyata dia tidak menemukan rasa cemasnya. Nah, kenapa orang bisa mengalami rasa cemas, takut, padahal dia tidak pernah mengalami yang namanya peristiwa yang membuat dia mengalami rasa takut cemasnya. Nah, teman-teman harus tahu segala sesuatu yang masuk ke pikiran bawah sadar kita itu belum tentu sesuatu yang kita alami. Ya, jadi sugesti biar positif atau negatif itu masuk ke pikiran kita, itu bisa sesuatu yang berasal dari panca indera kita. Sesuatu yang kita lihat, mungkin orang lain yang mengalami peristiwa tersebut dan masuk melalui pandangan kita, sudut pandang kita masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, atau sesuatu yang kita baca, atau kita lagi nonton suatu film, suatu video di media sosial, dan begitu mengena sekali dimasuk ke dalam bawah pikiran sadar kita dan menganggap itu sebagai keyakinan kita, dan apa yang terjadi kalau dia sugestinya positif akan berakibat atas diri kita. Diri kita pun akan menjadi positif. Ketika sugesti yang masuk negatif, maka yang terjadi apa yang kita pikirkan, apa yang terjadi pada diri kita itu adalah sesuatu yang negatif ya. Nah, inilah rekan-rekan harus tahu bahwa kita tidak perlu sampai mengetahui apakah orang ini pengalaman buruknya apa yang membuat orang mengalami yang namanya anxiety, tidak. Jadi kecemasan atau rasa takut itu mungkin masuk dia melalui bacaan-bacaan, pendengaran, atau cerita dari tetangga yang masuk ke pikiran bawah sadarnya dan dianggap sebagai keyakinan baru. Itulah yang membuat seseorang takut. Misalnya saja ya, orang takut dengan suasana rame. Mungkin saja dia pernah melihat dalam suasana rame orang dirampok atau orang melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan pikiran bawah sadarnya menangkap sebagai kalau di tempat rame berarti orang bisa melakukan tindak kejahatan. Itulah yang membuat orang bisa saja menganggap itu sebagai kebenaran. Lalu apa yang terjadi di bawah sadarnya orang tersebut? Orang tersebut akan mengalami rasa takut dengan suasana yang rame. Itulah yang membuat orang takut sekali dengan keramaian. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika orang mendengar cerita tentang suasana sepi, itu biasanya ada hantu atau makhluk halus yang gentayangan.
dan itu dianggap kebenaran, maka cerita itu bisa masuk ke pikiran bawah sadar orang lain ya. Dan orang lain itu akan menganggap itu kebenaran dan itu menjadi nilai di dalam dirinya yang membuat orang kenapa bisa takut dalam suasana sepi atau orang takut pada gelap ya. Misalnya kan ada orang yang misalnya senang tidur dalam keadaan lampu hidup menyala, ada juga orang yang lebih nyaman dengan lampu mati. Oke. Normalnya kan orang senang dengan lampu yang mati ya karena menganggap tidak melindungi mata dari silau. Tapi ada teman-teman yang suka tidur malah dalam suasana terang yang benderang ya. Karena pikiran bawah sadarnya biasanya kalau mati lampu itu membuat perasaan tidak nyaman, perasaan takut, perasaan cemas yang mungkin dia belum pernah mengalami juga sih yang namanya ketemu makhluk halus ya. Tetapi cerita-cerita dari orang tua, kalau gelap itu biasanya ada makhluk-makhluk gitu. Nah inilah cerita-cerita inilah yang masuk ke pikiran orang lain dan menganggap sebagai kebenaran, lalu menjadi keyakinan orang tersebut bahwa gelap itu identik dengan makhluk halus. Nah, rekan-rekan, bagaimana cara kita memperbaiki segala sesuatu yang sudah tertanam atau tersugesti ke dalam pikiran bawah sadar kita? Dalam hal ini adalah yang negatif ya. Kalau yang positif pertahankan, kalau perlu ditingkatkan. Nah, jalan bypassnya atau jalan ninjanya adalah dengan melakukan hipnoterapi. Jadi hipnoterapi kita dengan secara cepat masuk ke pikiran bawah sadarnya orang tersebut, lalu rasa takutnya kita perbaiki, kita hilangkan ya. Walaupun pakai tahapan-tahapan is okay, bisa juga langsung is okay. Nah, kalau rasa cemas, rasa takutnya sudah hilang, itu gejala yang menyertainya atau yang disebut 1001 sensasi itu secara otomatis akan berkurang dan hilang dengan sendirinya. Nanti kita buktikan kok habis kita melakukan terapi pikiran atau hipnoterapi, pasiennya kita suruh melakukan hal yang dia takuti. Misalnya dia takut keluar rumah, takut di jalan yang ramai, kita suruh dia membuktikan untuk pergi ke luar jauh dari rumahnya, bagaimana perasaannya dia, apakah berubah atau tidak. Ya sementara ini hari ini buktinya luar biasa, ya rasanya tetap nyaman dan enak. Ya mudahan aja berikut-berikutnya terasa lebih nyaman. Perlu tidak dilakukan pengulangan atau booster? Bisa saja dilakukan pengulangan kalau misalnya kita evaluasi beberapa hari ini ternyata hasilnya belum maksimal. Jadi kita akan lakukan lagi terapi pikiran atau hipnoterapi di hari yang lain. Nah, ibaratnya seperti inilah. Kalau sudah sekian lama sekali, sekian lama 20 tahun, rasa cemas, rasa takutnya itu tertanam dalam pikiran itu kalau ibaratnya pohon sudah akarnya itu sudah luar biasa. Nah, untuk melepaskan ini tentu upaya kita bisa lakukan 2-3 kali ya. Beda kalau rasa cemasnya baru muncul 1 bulan, 2 bulan, mungkin lebih mudah yang awal tertanam daripada orang yang sudah puluhan tertanam. Ibaratnya pohon demikianlah. Tetapi intinya dengan upaya kita melakukan pengobatan, utamanya tujukan ajalah ke rasa cemas, rasa takutnya karena itulah yang jadi sumber utamanya mengakibatkan gejala fisik yang lain. Oke? Demikian rekan-rekan, bagi orang-orang yang merasa dirinya cemas, takut, dan rasa khawatir yang berlebihan, sampai membuat Anda takut keluar rumah, oke? Tulis komentar di kolom komentar, oke? Kalau perlu tulis nomor WA-nya, mungkin dokter bisa hubungi berasal dari kota mana. Oke, selamat siang ya. Karena hari ini sudah menunjukkan pukul 11. Oke, terima kasih. Bye.